wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Pancasila kelas 1B dengan dosen pengampu Ibu Devi Siti. Di sini kami akan menjelaskan terkait pelaksanaan Pancasila di Indonesia menurut perspektif Pancasila. Yang beranggotakan saya sendiri, Nabila Zahra Maulida. Saya Hanifa Nur Aini. Saya Keaulia Bambudi. Saya Nindya Skaristia. Saya Nurdiani Oktaviana. Pemilu merupakan wujud nyata demokrasi prosedural yang dilakukan rakyat sebagai perwujudan kehidupan tata negara yang demokratis. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang demokratis, sehingga menjamin hak, kewajiban, dan kedudukannya sebagai warga negara tanpa diskriminasi baik di mata hukum maupun dalam pemerintahan. Peraturan pemilu diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Undang-undang ini dibentuk atas dasar penyederhanaan, keselarasan, dan penggabungan peraturan pemilu yang sebelumnya termuat dalam 3 undang-undang. Nah, selain itu, undang-undang ini juga bertujuan untuk menjawab dinamika politik terkait sistem pelaksanaan pemilu yang dijadikan ke dalam satu undang-undang, yaitu undang-undang terkait pelaksanaan pemilihan umum. Fungsi dari pemilu adalah untuk membentuk legitimasi kekuasaan, pembentukan pemerintahan, pembentukan perwakilan politik rakyat untuk menjalankan tugas baik-baiknya. Selain itu, fungsi dari pemilu juga adalah sebagai pendidikan politik bagi masyarakat awam agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam terkait dengan isu-isu politik yang ada. Menurut Undang-Undang Pasal 2 Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan asas pemilu, yaitu lu berjurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Langsung artinya dalam pelaksanaan pemilu, masyarakat dapat memilih secara langsung berdasarkan hati nurani dan kehendak tanpa perantara. Umum artinya berlaku bagi semua warga negara yang memenuhi syarat, yakni sudah berusia 17 tahun. Bebas artinya setiap warga negara berhak memilih siapapun paslon yang dikehendakinya tanpa adanya paksaan dari siapapun. Rahasia artinya setiap pemilih terjamin kerahasiaannya dalam menyalurkan suaranya. Jujur artinya bahwa setiap penyelenggara yang terlibat termasuk rakyat dalam pelaksanaan pemilu harus bersikap jujur serta tidak melakukan kecurangan dalam hal apapun. Adil berarti semua pihak yang terlibat harus mendapat perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Berikutnya, kita akan membahas sejarah pelaksanaan pemilu dari masa ke masa. Yang pertama ada pemilihan umum di masa Orde Lama. Orde Lama berlangsung antara tahun 1945 sampai 1965 yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Namun, pemilu pertama baru dilaksanakan pada tahun 1955 yang digelar pada tanggal 29 September untuk pemilihan anggota DPR dan 15 Desember untuk pemilihan konstituante. Meskipun baru digelar pada tahun 1955, cikal bakal pelaksanaan pemilu ini sudah mulai direalisasikan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1949 tentang pemilu. Namun pada saat itu pemilihan langsung oleh rakyat belum bisa diterapkan karena mayoritas rakyat Indonesia masih buta huruf. Walaupun saat itu sudah membuat 2 buah undang-undang tentang pemilu, namun justru yang menjadi payung hukum pelaksanaan pemilu tahun 1955 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Pada pelaksanaan pemilu pertama ini ada 30 partai politik yang ikut serta. Dengan banyaknya partai politik yang ikut serta ini mengindikasikan bahwa demokrasi suatu negara ini cukup terjamin. Pemilihan umum di masa Orde Baru. Pada masa ini terjadi perpindahan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto dengan berbagai peristiwa seperti pemberontakan G30 PKI dan Super Semar, sehingga
terjadi pengembalian kondusivitas politik menjadi prioritas. Pada masa ini terjadi penyederhanaan partai politik menjadi 3 partai politik. Terdapat Golkar, PPP, dan PDI. Pada kondisi ini akan berlangsung cukup lama dari 1973 hingga 1999. Penyederhanaan atau penggabungan partai politik di tahun 1973 merupakan kebijakan yang dibuat oleh Presiden Soeharto, yang salah satu tujuannya adalah untuk menjaga dan menciptakan stabilitas politik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemilu sendiri pada masa Orde Baru berlangsung 6 kali, yakni pada tahun 1971. Pada tahun ini terdapat 10 partai politik dan suara terbanyak dimenangkan oleh Partai Golkar. Setelahnya, pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 terdapat 3 partai politik, yaitu PDI, PPP, dan Golkar, dan suara terbanyak dimenangkan oleh Partai Golkar. Pemilihan umum pasca reformasi. Pasca berakhirnya Orde Baru, pemilu 7 Juni 1999 menjadi pemilu yang digelar oleh MPR. Pada saat itu, Abdurrahman Wahid menjadi presiden terpilih. Namun, kurang dari 2 tahun, posisi beliau digantikan oleh Megawati. Pergantian 2 presiden dalam waktu yang singkat ini menandakan bahwa ada permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu. Sistem pemilu saat itu harus diperbarui dan beralih ke sistem pemilu langsung. Pada pemilu 2004, pertama kali pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat, karena sebelumnya rakyat tidak terlibat dalam proses pencoblosan. Meskipun baru pertama kali diadakan secara langsung, namun pelaksanaannya cukup baik. Kedudukan Pancasila dalam pelaksanaan pemilihan umum. Karena Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia, maka seluruh kegiatan yang ada harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Berikut ini implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan pemilu. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Terdapat nilai ketuhanan mengandung arti bahwa setiap masyarakat Indonesia, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon yang akan diusung, harus menerapkan nilai ketuhanan. Sisi religius yang terdapat pada setiap orang akan menjadikan pribadi yang taat dan takut kepada Tuhan, sehingga kecurangan selama pemilu dapat dihindarkan karena keyakinannya bahwa setiap perbuatan selalu diawasi oleh Tuhan yang Maha Esa. Sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti pada saat pelaksanaan pemilu harus menjunjung tinggi harkat, derajat, dan martabat manusia, sehingga tidak saling menghina dan mengejek antar pendukung calon. Sisi kemanusiaan menjadikan pribadi yang memiliki kepedulian terhadap sesama. Sila ketiga, yakni persatuan Indonesia. Dalam pelaksanaan pemilu harus mengedepankan rasa persatuan, meski berbeda pilihan dan pandangan politik, tapi tetap satu sesuai dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Dengan mengimplementasi sila ketiga ini, tidak ada perilaku diskriminatif terhadap ras, suku, agama, dan budaya, sehingga pelaksanaan pemilu akan berjalan kondusif. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang di dalamnya terdapat nilai kerakyatan, yang berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini akan diimplementasikan dalam pelaksanaan pemilu secara langsung, di mana rakyat mempunyai hak yang sama dalam bersuara. Sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terkandung nilai keadilan yang berarti setiap warga negara Indonesia mempunyai hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama, termasuk menyalurkan suaranya tanpa terkecuali dalam pelaksanaan pemilu. Semua regulasi pelaksanaan pemilu harus mengacu pada nilai dan norma yang ada pada Pancasila. Dengan demikian, ini akan menjadikan pendidikan politik yang efektif bagi masyarakat. Selanjutnya, bagaimana gambaran pelaksanaan pemilu tahun 2019? Pasca pemilu 17 April 2019 lalu, KPU RI mendadak menjadi pihak yang paling banyak mendapatkan serangan isu-isu negatif, terutama di media sosial. Berdasarkan data yang diambil dari jumlah dan sebaran percakapan di Twitter, ditemukan bahwa dari total 13.030 percakapan, 54,9%-nya menyerang KPU dengan tuduhan tidak netral dan berpihak kepada salah satu paslon.
Sedangkan paslon 1 hanya mendapat serangan isu negatif sebanyak 4.993 percakapan atau setara dengan 32,3% dan paslon 2 mendapat 1.995 percakapan atau setara dengan 12,9%. Penggunaan tagar #KPU berpihak, #KPU tersandera, #KPU tidak netral pun ramai digunakan untuk mengekspresikan ketidakpercayaan pada KPU. Pemilu berintegritas sebagai pemilu yang berdasarkan atas prinsip demokrasi dari hak pilih universal dan kesetaraan politik, profesional, tidak memihak, dan juga transparan. Lalu, bagaimana dengan integritas pemilu 2019? Dugaan bahwa praktik politik uang masih marak terjadi pada pemilu 2019 juga cukup kuat. Berdasarkan data Koalisi Masyarakat Sipil, terdapat 44 temuan terkait politik uang selama masa tenang pemilu 2019. Sementara laporan Bawaslu menyebutkan bahwa selama masa tenang, pengawas pemilu atau Panwas sudah menangkap tangan 25 kasus politik uang di 13 provinsi di Indonesia dengan temuan uang terbanyak terdapat di Sumatera Utara, yakni sebesar 190 juta rupiah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa belum sepenuhnya dalam pemilu 2019 dikatakan sebagai pemilu yang berintegritas. Pemilihan umum tidak akan berjalan dengan baik dan maksimal tanpa adanya partai politik yang berkualitas. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan pemilu yang sesuai dengan asas-asas yang berlaku, perlu adanya perbaikan partai politik yang dianggap melenceng dari nilai-nilai Pancasila. Partai politik seharusnya merupakan sarana untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Akan tetapi, partai politik saat ini kehilangan arah dan tujuannya, serta lebih memprioritaskan misi yang bersifat pragmatis, seperti memasukkan kadernya di lembaga rakyat dan memuluskan kepentingan golongan tertentu. Harapan bahwa partai politik akan membawa perubahan bangsa ini menuju ke arah yang lebih baik ternyata mengalami banyak hambatan dan tantangan. Dalam menyambut pemilu 2024 yang akan diadakan tahun depan, saya merasa partai politik di Indonesia harus berbenah. Selama lebih dari 20 tahun berada di kebebasan iklim politik, jangan sampai di tahun 2024 nanti berubah menjadi iklim politik yang kebablasan. Berdasarkan realita yang kita saksikan, rekrutmen politik saat ini belum berjalan terbuka, transparan, dan demokratis karena dapat diamati dari pemilihan kader yang tidak objektif. Kaderisasi yang berjalan pun tidak dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Pembinaan kader hanya dilakukan menjelang pemilu, itu pun kader yang dibina tidak dijamin bisa mendapatkan nomor urut kecil di surat suara. Seperti contoh kasus suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan, pengumpulan dana juga merupakan salah satu sebab utama hadirnya permasalahan yang banyak dihadapi oleh partai politik, termasuk yang berujung pada korupsi. Partai akan mengalami masalah jika tidak ada pendanaan. Oleh sebab itu, segala cara bisa saja dilakukan, termasuk dengan menggadaikan ideologi partai sehingga berubah menjadi pragmatis. Tantangan-tantangan tersebut yang harus dicari solusinya untuk menuju pemilu 2024. Dari tantangan-tantangan tersebut, solusi yang perlu diterapkan adalah dengan menguatkan ideologi partai. Karena bagaimanapun ideologi tidak bisa dipisahkan dari sebuah partai politik. Ideologilah yang membentuk identitas partai. Selanjutnya yaitu perbaikan sistem rekrutmen dan pola kaderisasi partai politik untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas di masa depan. Rekrutmen politik yang baik adalah yang memberikan keadilan, transparansi, dan demokrasi kepada siapapun yang ingin bergabung dan mempunyai visi yang sama dengan partai. Dan terakhir adalah mengatur pendanaan partai dengan efektif, sehingga praktik korupsi dan suap akan dapat diminimalisir. Lambat laun, partai politik dapat bersaing secara sehat dan dalam pelaksanaannya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Tercermin dari pelaksanaan pemilu pada tahun 2019 yang belum berjalan dengan baik dan benar dan juga belum memenuhi asas-asas pemilu yang sudah diatur, sudah sepatutnya kita tetap perlu mengingatkan para penyelenggara pemilu untuk menjaga prinsip dan etika penyelenggaraan pemilu agar kepercayaan publik kepada proses dan hasil pemilu bisa tetap terjaga.
Selain itu, kita sebagai generasi muda yang sudah memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilu harus turut berpartisipasi untuk menjalankan proses pemilu yang baik dan benar. Generasi muda dituntut untuk melek politik dan memiliki kesadaran untuk menggunakan hak pilihnya dengan sebaik mungkin. Karena selain partai politik yang bermasalah, partisipasi masyarakat dalam pemilu juga merupakan aspek yang penting dalam menentukan masa depan bangsa.